Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Dengannya kita meminta pertolongan dalam segala urusan dunia dan akhirat. Salawat dan salam tercurah untuk Nabi Muhammad SAW, seorang utusan yang paling mulia, keluarganya dan semua sahabatnya. Amma ba'd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Sebagai manusia yang hidup menjadi makhluk sosial, tentulah kita pernah membuat salah dan hilaf. Kalau bukan disakiti, disadari atau tidak, kita juga pernah menyakiti orang lain. Islam mengajarkan agar yang menyakiti meminta maaf, dan yang disakiti supaya bersabar sekaligus meminta maaf, memberi maaf. Ini merupakan pedoman terbaik bagi kita sebagai makhluk sosial. Dalam sebuah nasihat yang disampaikan Imam Al-Hasan, ia menyebutkan, "Wahai umat manusia, jangan sekali-sekali menyakiti yang lain. Namun, bila kau disakiti, maka bersabarlah." As-sabaru wa sawab alaihi, halaman 26. Sebenarnya, kesabaran sangat erat kaitannya dengan kesadaran. Bila benar-benar menyadari tabiat kemanusiaan, kita yang tak lepas dari salah dan lupa. Juga hakikat penciptaan kita yang senantiasa bersujud kepada Sang Maha Pengampun lagi Penyayang. Maka tiada alasan untuk tidak bersabar. Sabar menjadi sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Tersebab pentingnya kedudukan sabar ini, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan sabar sebagai satu sebab dari berbagai sebab atau faktor mendapatkan pertolongan dan kebersamaan bersama Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu asta'inu bis-sabri was-shalawat innallaha ma'as-sabirin." Artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bersabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Baginda Rasulullah SAW juga bersabda, "Sabar adalah sebagian dari iman." Hadis riwayat Abu Nu'aim dan Al-Khatib. Ajaran sabar begitu penting dalam Islam, sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sabar adalah menahan diri dari segala macam bentuk kesulitan, kesedihan, atau menahan diri dalam menghadapi segala sesuatu yang tidak disukai dan dibenci. Kata sabar menjadi hal yang penting dalam menghadapi kehidupan kita sehari-hari. Di Quran, kata sabar sendiri mendapat pengulangan lebih dari 90 kali. Kita diminta untuk bersabar kapan dan di mana saja. Karena hanya dengan sabar itulah kita mampu menjalani keadaan apapun yang sedang dihadapi. Apalagi saat ini kita masih menghadapi kondisi COVID-19. Apabila kita tertimpa musibah, maka kita harus bersabar dan mengucapkan kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita itu milik Allah, dan sesungguhnya kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada 3 tingkatan sabar yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, seperti termaktub dalam kitab As-Sabaru was-Sawab alaihi. Syekh Ibnu Abid Dunya mencontohkan sebuah hadis riwayat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sabar ada tingkatan: sabar atas musibah,
sabar dalam menjalani ketaatan, dan sabar dari laku kemaksiatan. Siapa saja sabar menghadapi musibah sampai ia mampu merestorasinya sebaik mungkin, Allah akan mengangkat 300 derajatnya, di mana satu dengan yang lainnya berjarak sejauh antara langit dan bumi. Dan yang bersabar dalam menjalani ketaatan Allah mengangkat 600 derajatnya, di mana satu dengan yang lainnya berjarak sejauh antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian arsy. Sedangkan bagi yang bersabar dari laku kemaksiatan, Allah mengangkat 900 derajatnya, di mana satu dengan lainnya berjarak sekitar 2 kali lipat antara lapisan-lapisan bumi dan batas ketinggian. Imam Ali bin Abi Thalib pernah memberi analogi keimanan dengan berkata yang maknanya, ingatlah, sabar mempertahankan keimanan layaknya kepada dalam satu tubuh. Bila dipenggal, habislah tubuh itu. Kemudian Sayyidina Ali mengangkat suaranya dan menyampaikan, ingatlah, sungguh tiada iman bagi yang tak memiliki kesabaran. Jadi, walaupun sabar memiliki tingkatan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, namun sejatinya bukan tentang tingkatan, tetapi soal misi mempertahankan keimanan terkait tingkatan kesabaran. Itu hanya indikasi dari tingkat keimanan seseorang. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena urgensi sabar itulah Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kita diperintahkan untuk saling berwasiat, saling memberikan nasihat agar berbuat sabar, bukan hanya agar berbuat yang benar. Hal ini terdapat dalam firman Allah berikut, wal asr innal insana lafil khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bil sabr. Quran Surah Al-Asr. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Syekh As-Sawi dalam kitab tafsirnya Asyad Al-Sahwi ala Tafsir Al-Jalalain ketika menjelaskan surah Al-Asr menyatakan bahwa barang siapa yang bisa memenuhi 4 elemen ini, beriman, beramal saleh, berwasiat atau nasihat kebenaran, dan berwasiat kesabaran, maka ia telah memenuhi hak Allah dan hak hambanya sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan dunia akhirat. Kita pun telah maklum dengan ayat yang menegaskan bahwa dunia ini adalah area ujian berupa ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, nyawa, dan buah-buahan dan sebagainya. Allah pun memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang sabar, memberitahukan keadaan mereka ketika ditimpa musibah dan menetapkan balasan pahala dan rahmat bagi mereka. Artinya, dan pasti kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Mereka itulah yang memperoleh ampunan dan rahmat dari Allah, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Atas dasar itulah sabar merupakan sebab kelangsungan kokohnya cita-cita, langgengnya amal, dan usaha sungguh-sungguh. Tidaklah hilang dari seorang suatu kesempurnaan kecuali karena lemahnya kekuatan dalam menanggung rasa sabar dan beban.
Dengan kunci kesabaran yang kokoh, gembok-gembok persoalan dapat diatasi. Sebaik-baik perbuatan adalah sabar dalam menghadapi kesulitan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Eksistensi orang mukmin di antara manusia ini sungguh menakjubkan, karena karakteristik baiknya dalam menghadapi kondisi senang maupun kesulitan, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang artinya seorang mukmin itu bila mendapatkan kesenangan maka ia bersyukur, karena bersyukur itu lebih baik baginya, dan bila ditimpa suatu kesulitan maka ia bersabar, karena sabar itu lebih baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Dengan demikian, jelas ajaran kesabaran sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa musibah. Bagi orang mukmin yang bisa menjalani dan menghadapi musibah dengan sabar, maka ia diberikan petunjuk, ampunan, dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan lahir bagi ahli musibah atau orang dan keluarga yang terkena musibah, dan semoga Allah menyelamatkan kita bangsa Indonesia dari penderitaan, musibah, dan bencana. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.